Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rizkia. Ya, silahkan memanggil saya Ibu Nita. Saya telah mengajar di sekolah SMA 2 Martapura kurang lebih 8 tahun. Menjadi seorang guru adalah impian yang terbesar bagi saya. Moto hidup saya, belajar dengan hati, sukses sepanjang hari. Oke, sebelum kita membahas tentang pergaulan bebas lebih dalam, ada yang tahu pergaulan bebas itu seperti apa? Baik, pergaulan bebas di sini kita akan membahas tentang mengenalnya, mencegah, mengatasi pergaulan bebas pada remaja. Apa itu pergaulan bebas? Ya, pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial budaya dan agama. Jadi, pergaulan bebas ini sangat tidak baik untuk para remaja maupun anak-anak yang melaksanakannya. Karena sudah tahu yang namanya pergaulan bebas itu sangat-sangat dilarang oleh agama. Sebelum itu, kita akan membahas tentang surah Al-Isra yang membahas tentang pergaulan bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, Al-Quran pun menjelaskan bahwasanya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji yang dilarang oleh agama maupun hukum. Dan di sini juga membahas di dalam Quran surah An-Nur ayat 20 ayat kedua surah ke-24. Ya. Selanjutnya, macam-macam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini sangat bermacam-macam. Yang pertama, pacaran bebas. Hubungannya itu antara laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan yang jelas. Nah, jadi macam-macam pergaulan bebas di sini ada yang hukum seksual di luar nikah, ada yang kumpul kebo, sampai ada yang istilahnya mensahkan yang namanya pergaulan bebas. Padahal sudah tahu bahwasanya yang namanya pergaulan bebas itu sangat dilarang oleh agama. Lanjut tentang macam-macam juga pergaulan bebas. Di sini bisa kalian lihat ada perilaku hedonisme, ada pergaulan dalam lingkungan hiburan malam, dan pergaulan bebas juga sangat meluas di dunia maya. Contohnya misalkan video yang tidak senonoh atau konten seksual yang melanggar norma-norma agama. Nah, kalau yang tadi kita membahas tentang pergaulan bebas, di sini kita akan membahas tentang zina. Macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama zina ghairu muhsan. Yang pertama zina ghairu muhsan, yang kedua zina muhsan. Apa sih zina muhsan itu? Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Jadi dia itu misalkan sudah menikah, habis itu dia berpacaran lagi. Nah, otomatis di situ melakukan zina. Artinya dia berzina dengan orang yang bukan mahramnya. Mahramnya dalam artian bukan suaminya atau bukan istrinya. Nah, yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Ghairu muhsan ini dilakukan orang yang belum menikah. Dia masih single tapi melakukan yang namanya zina tersebut. Setelah itu ada juga yang namanya zina mata. Zina mata itu pandangan kita memandang lawan jenis dengan yang namanya hawa nafsu. Nah, tapi itu dianggap zina kecil, tapi juga termasuk sebenarnya karena itu termasuk zina mata dan dosanya juga dosa mata jadinya. Ada lagi yang di sini menjelaskan tentang zina lisan.
dan juga zina tangan. Jadi bermacam-macam zina sebenarnya di sini. Habis itu lagi kita next, di sini juga sama macam-macam zina tersebut. Oke, faktor penyebab yang namanya zina itu dan pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, itu sudah pasti. Biasanya anak-anak yang memang melanggar peraturan orang tua. Yang kedua tentang yang paling penting itu yaitu media sosial dan teknologi. Karena media sosial dan teknologi zaman sekarang itu banyak membahas tentang norma-norma agama yang di luar itu tersebut. Jadi mereka itu menyebarkan video yang berbau dengan seks lah, ada juga tentang pergaulan istilahnya laki-laki dan perempuan bergaul itu dibolehkan. Nah, sebenarnya ada batasannya. Boleh tapi ada batasan tertentu. Di sini ada hukum pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan memang tidak diperbolehkan. Dan juga ada hukum tentang zina, yaitu orang yang melakukan zina muhsan tersebut yang sudah menikah itu dicambuk 100 kali. Nah, tapi bagi yang belum menikah itu biasanya didera. Nah, didera. Jadi bermacam-macam ya, bermacam-macam didera didera cambuk 100 kali. Nah, dan diasingkan biasanya. Sangat penting banget pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua itu supaya anaknya merasa bebas melakukan apapun tanpa kontrol itu sangat tidak baik. Jadi pentingnya di sini pengawasan kita terhadap anak sebagai orang tua. Yang kedua tentang lingkungan atau teman sebaya. Nah, jadi kita ini sebenarnya boleh berteman dengan siapapun asal kita pilih-pilih juga. Kalau memang teman itu memberi dampak yang tidak baik ke dalam diri kita, maka jauhi. Bukan berarti tidak juga langsung tidak berteman, tapi dijauhi dengan perlahan. Artinya meskipun dia berteman dengan kita, tapi kalau dia mengajak yang tidak baik, tolong diabaikan. Nah, biasanya seperti itu ya. Media sosial dan teknologi di sini, media sosial zaman sekarang pasti setiap hari yang namanya remaja maupun orang tua, siapapun anak-anak sudah pasti tahu yang namanya TikTok. Nah, TikTok itu banyak konten-konten yang memang negatifnya. Tetapi kalau kita menggunakan konten tersebut dengan hal-hal positif, sebenarnya di situ banyak edukasi-edukasi pembelajaran. Contohnya tentang bahaya pergaulan bebas atau misalnya bahaya melakukan zina. Nah, di situ banyak sebenarnya. Jadi media sosial dan teknologi ini sangat berpengaruh bagi diri kita maupun orang lain. Kita next. Nah, ini dampak pergaulan bebas. Yang pertama tentang kesehatan fisik. Nah, itu kesehatan fisiknya ada resiko menular seksual, kecanduan narkoba, dan lain-lain. Kalau kesehatan mental biasanya lebih kepada depresi, stres, atau penurunan rasa percaya diri. Oke, next, bagaimana cara mencegahnya? Maka mencegahnya itu dengan pengawasan komunikasi efektif dari orang tua. Setelah itu menciptakan lingkungan sosial yang positif. Artinya kita sebagai remaja itu harus menciptakan lingkungan yang positif. Nah, misalkan berteman dengan orang-orang yang positif saja. Artinya bukan berarti yang negatif itu dijauhi, enggak, tapi alangkah baiknya berteman itu dipilih. Nah, setelah itu pemanfaatan teknologi secara sehat. Jadi intinya gunakan teknologi itu dengan baik. Bukan berarti kita menggunakan teknologi itu dengan yang tidak baik ya. Contohnya tentang nonton video edukasi tentang pemanfaatan apapun. Nah, di situ lebih baiknya digunakan dengan baik tentang teknologi tersebut.
Jadi di sini kesimpulannya, pergaulan bebas itu adalah tantangan serius yang perlu disikapi bersama. Kita sebagai orang tua, sekolah, masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan dan mendukung perkembangan remaja secara positif. Jadi yang namanya kita sebagai pendidik itu dituntut lebih untuk mewaspadai murid-murid kita pada saat di sekolah. Nah, apalagi kalau kan murid-murid sekarang ya pasti lebih tahu TikTok lah, lebih tahu Instagram apa segala macam, kita bisa memantaunya lewat eh aplikasi tersebut. Jadi mereka itu sebenarnya setiap hari, setiap kali itu pasti update yang namanya media sosial karena bertemannya lebih daripada dia berteman dengan teman sebayanya. Dia lebih banyak berteman di aplikasi biasanya remaja zaman sekarang. Oke, baiklah, Ibu akan mengajak mari bersama-sama kita menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Sekian dari Ibu materi hari ini, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak.